Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Dari sabda Tuhan hari ini kita belajar beberapa inspirasi yang boleh menjadi motivasi, juga boleh meneguhkan iman kita sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, kita mendengar dalam Injil, orang membawa kepada Yesus seorang yang buta dan memohon supaya ia menjamah dia. Ada istilah yang biasa kita dengar, orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Orang buta membutuhkan orang lain untuk berjalan, untuk hidup yang wajar di dalam hidupnya. Dan kita mendengar orang itu kemudian menghantar seorang yang buta kepada Yesus. Dalam kaitan dengan bacaan pertama, inilah yang disebut orang yang tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi menjadi pelaksana sabda. Mewujudkan sabda Tuhan yang ia dengarkan dengan cara membantu sesamanya yang membutuhkan pertolongan untuk berjumpa dengan Yesus. Membantu sesamanya supaya menemukan sumber kekuatan, sumber kehidupan bagi dirinya. Dan orang-orang itulah yang kemudian dikatakan oleh Rasul Yakobus dalam bacaan pertama sebagai orang-orang yang sungguh melaksanakan sabda Tuhan. Yang kedua, saudara-saudari, penyembuhan orang buta ini sangat berbeda dengan kisah-kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Yang menarik bahwa Yesus menarik orang itu menjauh dari orang banyak. Sehingga dikatakan lalu hanya Yesus bersama dengan orang buta itu. Ada keinginan Tuhan supaya kita menjalin relasi yang personal dengan Tuhan. Membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Tidak selalu harus tergantung kepada orang lain. Kalau tidak ada doa bersama, maka saya tidak berdoa. Kalau tidak ada doa rukun, maka saya tidak berdoa. Yesus meminta supaya kita menjalin relasi personal dengan dirinya. Dan juga yang kedua yang menarik dari kisah ini, dari penyembuhan ini, 2 kali harus dilakukan proses penyembuhan. Sangat berbeda dengan mujizat yang lain sekali terjadi. Kisah ini ditempatkan oleh Markus sesudah kemarin kita mendengar bagaimana rasul-rasul sudah melihat 2 kali penggandaan roti, tetapi mereka belum mengerti, belum percaya, belum melihat bahwa Yesus sungguh Putra Allah. Menggambarkan kepada kita bahwa ternyata memang proses untuk menjadi orang beriman tidak selalu mulus dan lancar. Harus melalui proses berkali-kali, berulang kali, baru kemudian kita sampai kepada tahap yang sungguh sebagai orang beriman. 2 kali Yesus melakukan proses penyembuhan, barulah orang itu kemudian dikatakan sembuh dengan total. Mampu melihat dengan baik, ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Yang terakhir, inspirasinya adalah Yesus melarang orang itu kembali ke kampung. Kembalilah ke rumahmu, jangan masuk ke kampung. Kita juga biasa mendengar istilah seekor keledai tidak akan masuk atau jatuh 2 kali dalam lubang yang sama. Itu artinya saudara-saudari, Yesus meminta supaya orang yang sudah sembuh itu jangan kembali kepada kebutaan.
sudah mengalami penyembuhan, sudah melihat segala sesuatu dengan jelas, jangan kembali kepada orang-orang yang akan membawa penyesatan yang baru. Kita dengar kemarin bagaimana Yesus memberi nasihat supaya hati-hati dan berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Jangan kembali, jangan masuk lagi ke kampung di mana engkau akan mengalami godaan-godaan, mengalami penyesatan-penyesatan, mengalami pengaruh-pengaruh yang buruk dari orang lain. Mari saudara-saudari sekalian, kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menjadi pelaksana sabda Allah, selalu mengambil peran untuk menolong sesama, membantu sesama menemukan Yesus. Dan ketika sudah menemukan Yesus, mari kita setia terhadapnya, tidak berpaling dan tidak kembali ke hal-hal yang akan membuat kita menjadi jauh lagi dari Yesus. Semoga demikian.